Proses pembuatan sabun berbahan dasar minyak jelantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Mega Sanjaya akan membuat sabun dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah. Nah, bahan dan alat yang digunakan yang pertama yaitu timbangan. Kemudian yang kedua wadah plastik dan spatula kayu. Tidak boleh menggunakan bahan logam karena akan bereaksi nanti dengan NaOH. Kemudian minyak jelantah itu sendiri ini kita timbang, jumlahnya sebanyak 450 gram. Nih, 450 gram. Kemudian larutan. Ini saya menggunakan larutan kopi sebanyak 170 gram. Bisa juga menggunakan larutan, misalnya larutan sereh, larutan daun pandan, lemon, dan lain-lain. Nah, ini sebanyak 170 gram. Selanjutnya ini adalah NaOH atau biasa disebut dengan soda api sebanyak 80 gram. Kemudian ini cetakan yang akan digunakan untuk mencetak sabun. Nah, bisa bebas, saya menggunakan cetakan agar, kemudian bisa menggunakan cetakan puding juga. Ini sudah saya gunakan berulang kali gitu. Nah, selanjutnya alat keamanan, kita menggunakan sarung tangan karena NaOH ini akan buat gatal kalau terkena kulit. Nah, kalau perlu. Nah, oke, sudah ya. Nah, sekarang langkah yang pertama yaitu kita simpan dulu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan air larutan ini ke dalam wadah untuk melarutkan semua bahan. Selanjutnya kita masukkan NaOH sedikit demi sedikit ke dalam air larutan. Nah, proses ini tidak boleh terbalik karena kalau terbalik, misalnya NaOH dulu dimasukkan kemudian air larutan, nanti akan menimbulkan efek gunung meletus. Nah, itu akan berbahaya. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk-aduk sampai larut. Nah, ketika NaOH dicampurkan dengan larutan, ini suhunya akan naik, jadi dia akan panas. Jadi perlu juga dipilih bahan plastik yang tidak mudah meleleh, karena kalau mudah meleleh dia nanti akan meleleh ya, karena ini lumayan panas. Nah, kita aduk sampai larut. Nah, apa gunanya kita menggunakan larutan dan juga minyak jelantah yang direndam dengan arang? Yang pertama, minyak jelantah yang direndam dengan arang itu akan menyaring kotoran-kotoran dan mengurangi bau. Kemudian untuk larutan yang digunakan, saya menggunakan larutan kopi, bisa juga menggunakan larutan yang lain. Itu gunanya untuk menyamarkan bau minyak jelantah itu, kemudian memberikan efek wangi pada sabun yang akan kita buat. Nah, ini sudah larut belum ya? Oke. Ini sudah larut. Nah, selanjutnya kita akan menunggu sampai suhunya normal.
karena ini masih panas. Kalau dipegang, nah ini keluar uap, ini terasa sangat panas. Nah, kita dinginkan dulu sampai suhu normal, nanti kita akan lanjutkan proses membuatnya. Nah, ini adalah minyak jelantah yang sudah kita rendam dengan arang selama 1 atau 2 hari. Nah, penggunaan arang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia untuk menyaring kotoran-kotoran, menyaring residu yang ada pada minyak jelantah supaya menjadi minyak yang bersih. Nah, kita tunggu dulu sampai larutan NaOH tadi dingin. Alhamdulillah, larutan NaOH sudah dingin. Nah, maka proses selanjutnya bisa kita lakukan, yaitu mencampurkan minyak jelantah sebagai bahan utama ke dalam larutan NaOH. Nah, kita akan masukkan minyak jelantah ini sedikit demi sedikit. Minyak itu akan berubah warna. Nah, proses ini harus sabar. Kita harus mengaduknya bisa sampai 15 sampai 20 menit. Nah, coba kita perhatikan. Ini teksturnya sudah mulai mengental, sudah semakin berat untuk diaduk. Nah, sudah mulai berjejak seperti mayones, artinya larutan ini sudah siap untuk kita cetak. Nah, kita akan menggunakan cetakannya. Nah, ini cetakan yang saya gunakan. Abah, capung di atas. Di situ. Udah kata ibunya Majun. Yang sudah mengental. Ya, maka ini larutan ini siap kita cetak. Kita cetak ya. Saya menggunakan wadah puding dan juga cetakan agar. Oke. Kita cetak seperti ini. Setelah kita cetak seperti ini akan kita diamkan selama 24 jam. Nanti dia akan mengeras. Kalau sudah keras bisa dilepaskan dari cetakan. Nah, kalau sudah dilepaskan dari cetakan, nanti kemudian diangin-anginkan. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini yang paling lama. Ini dulu saya buat mungkin sekitar berapa ya? 4 atau 3 bulan yang lalu itu. Ini saya menggunakan kopi. Nah, awalnya warnanya seperti ini, Ibu-ibu. Kemudian berubah menjadi warna seperti semen. Kemudian ini saya buat dari pandan, dari daun pandan, sari daun pandan. Nah, warnanya beda-beda. Nanti bisa diperhatikan warnanya beda-beda. Nah, itu seninya membuat sabun, Ibu. Ini dari sari pandan. Kalau ini dari lemon. Kalau dari lemon warnanya yang dihasilkan seperti ini. Tapi mungkin bisa jadi kalau ukurannya berbeda, warnanya pun yang dihasilkan berbeda. Nah,
ini setelah kita lepas, setelah diangin-anginkan, belum bisa langsung kita pakai, tetapi kita harus menunggunya sekitar 3-4 minggu baru bisa digunakan. Nah, ini untuk menyempurnakan proses penyabunan atau membuat sabun ya, proses keringnya gitu, supaya aman digunakan. Karena kalau belum selesai proses jadi sabun tapi sudah kita gunakan, nanti akan berefek iritasi kulit atau kulit menjadi gatal-gatal. Nah, kalau sudah 3-4 minggu, insya Allah sudah dapat digunakan. Nah, ini saya biasa menggunakannya untuk mencuci piring, untuk mencuci lap-lap, insya Allah bersih. Nah, bisa juga digunakan untuk mencuci dengan menggunakan mesin cuci, bisa diparut dengan menggunakan parutan keju, kemudian bisa dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, sekian, semoga kita bisa memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi barang yang lebih berguna. Terima kasih, sekian dari saya, Tantri Mega Sanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.